Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi dari fungsi kuadrat beserta grafiknya. Nah, kemudian adapun beberapa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, bentuk umum persamaan fungsi kuadrat, kemudian unsur-unsur grafik fungsi kuadrat, kemudian menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi kuadrat, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya, mari kita perhatikan dua gambar di bawah ini. Yang pertama ada jembatan rumpiang, yang kedua ada gateway arch. Nah, coba perhatikan bentuk dari kedua gambar tersebut. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, di sini terdapat bentuk seperti parabola, yang artinya parabola ini adalah hasil dari fungsi kuadrat, di mana jika kemarin menghasilkan suatu garis lurus itu fungsi linier, maka sekarang parabola mengenai fungsi kuadrat. Nah, di sini kita akan membahas fungsi kuadrat beserta grafiknya. Yang pertama adalah bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat dalam X adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana A adalah koefisien X kuadrat, B merupakan koefisien dari X merupakan variabel, dan C-nya konstanta. Dengan A, B, dan C bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan contohnya. Di sini yang pertama adalah fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 3. Memiliki nilai A-nya 2, B negatif 1, dan C-nya sama dengan 3. Faham ya menentukan A, B, dan C. Next, kita perhatikan lagi contoh kedua. Fx sama dengan 1 dikurangi 3x kuadrat memiliki nilai A-nya negatif 3, B-nya 0, dan C-nya sama dengan 1. Kemudian, contoh yang ketiga. Fx sama dengan 5 ditambah 4x dikurangi 2x kuadrat memiliki nilai A-nya itu yang bersamaan dengan koefisien x kuadrat, maka nilainya adalah negatif 2. Kemudian B-nya yaitu 4 dan C-nya 5. Dan yang terakhir, fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 8 memiliki nilai A sama dengan 4, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 8. Sampai di sini, kalian sudah harus bisa menentukan nilai A, B, dan C, karena ini akan berpengaruh kepada beberapa hal yang di depan kita akan bahas. Adapun unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Memotong sumbu X jika nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi yang pertama itu ada titik potong grafik dengan sumbu X, di mana syaratnya Y-nya harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y, grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, memotong sumbu Y di titik 0, c. Bisa saja ini 0, c atau mengganti x-nya menjadi sama dengan 0. Untuk lebih mudah, kalian hanya mengingat 0, c saja. Nah, kemudian sumbu simetri. Jika grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan A tidak boleh sama dengan 0, memotong sumbu X di titik A dan B, maka persamaan sumbu simetri grafik adalah X sama dengan XA ditambah XB dibagi 2. Kemudian, persamaan sumbu simetri grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah negatif B per 2A. Yang harus diingat adalah yang pertama, ini Y-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, X-nya sama dengan 0 atau 0, c. Yang ketiga, sumbu simetri negatif B per 2A. Kemudian, yang keempat, ada titik balik atau titik ekstrim.
itu merupakan satu kesamaan ya. Jadi di soal misalnya titik puncak itu akan sama dengan titik balik ataupun titik ekstrim. Nah, grafik fungsi kuadrat itu memiliki titik baliknya adalah negatif B per 2A, D, D per 4A, dengan D itu adalah diskriminan. Diskriminannya didapat dari B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, atau nih, ini tuh merupakan titik balik, titik puncak, atau titik ekstrim. Atau kita harus mencari X puncaknya dengan Y puncaknya, atau XP dengan YP. Nah, rumusnya adalah ini. Ya, negatif B per 2A dikurangi negatif B per 2A dan negatif D per 4A. Atau bisa disingkat, mimin artinya min berduaan di perempatan. Itu untuk memudahkan kita mengingatkan mencari titik puncak. Ya, semoga ingat. Nah, kemudian kita akan mencoba memperhatikan contoh. Diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dengan domainnya x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 2 dan x-nya anggota bilangan real. Tentukan titik potong grafik y sama dengan fx dengan sumbu-sumbu koordinat. Maksudnya kita harus menentukan titik potong di sumbu x dan juga di sumbu y-nya. Begitu. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan sumbu simetri grafik y sama dengan fx. Dan yang ketiga, tentukan titik balik grafik y sama dengan fx. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong grafik, di mana di sini itu harus mencari sumbu x dan sumbu y-nya. Nah, yang pertama, grafik memotong sumbu x jika y sama dengan fx sama dengan 0. Fx ini kita anggap dengan y, maka fx ini sama dengan 0. Kemudian di sini negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Sebetulnya tidak ada angka yang berubah, hanya dikalikan dengan negatif 1 saja supaya tidak ada negatif x kuadrat gitu, untuk mempermudah perhitungan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita menggunakan faktorisasi. Nah, ini harus mencari dua angka ya. Di sini didapatkan x dikurangi 3 dan x ditambah 1. Maksudnya, cari nilai yang kalau misalnya dijumlahkan harus menjadi negatif 2, dikalikan harus menjadi negatif 3. Makanya mendapatkan nilai negatif 3 dan 1. X dikurangi 3 dan X ditambah 1. X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3. Di sini X tambah 1 sama dengan 0 atau X-nya negatif 1. Maka diperolehlah koordinat titik potong grafik dengan sumbu X yaitu 3,0 dan negatif 1,0. Nah, itu baru menentukan titik potong di sumbu X. Kemudian kita akan mencari titik potong di sumbu Y. Tadi ingat ya, ketika kita ingin mencari titik potong di sumbu Y, itu bisa langsung aja kita lihat 0, C-nya. 0, C, di mana C-nya itu adalah angka 3. Maka kita bisa menentukan sumbu Y-nya adalah di titik 0,3. Selesai. Jadi bisa dua cara. Yang pertama, kita menggantikan semua grafik fungsi ini yang x-nya menjadi 0, atau kita bisa langsung saja 0, C. C-nya ambil di sini dari soalnya 3, maka 0,3. Begitu ya. Jadi, grafik Y sama dengan fx memotong di sumbu x 3,0 dan negatif 1,0, memotong di sumbu Y 0,3. Kita sudah memiliki 3 titik. Kemudian kita lanjutkan ke B, di mana kita harus mencari persamaan sumbu simetri. Nah, fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 memiliki nilai a-nya negatif 1, b-nya 2, dan c-nya 3, betul? Nah, ingat ya tadi, rumus persamaan sumbu simetri adalah x sama dengan negatif b per 2a. Karena kita sudah mengetahui masing-masing nilainya, kita tinggal memasukkan ke rumus sumbu simetri.
Kemudian kita masukkan B-nya 2, A-nya negatif 1. Dihasilkan negatif 2 per negatif 1 sama dengan 1. Selesai. Nah, kemudian kita akan mencari titik baliknya. Di mana rumus titik balik ini tadi ya, negatif B per 2A sudah ketemu. Kemudian yang sebelahnya itu D, negatif D per 4A. Tapi ada lagi cara yang kedua. Caranya, ketika kita sudah menemukan sumbu simetrinya 1 atau sumbu simetrinya berapapun angkanya itu, kita tinggal memasukkan nilai dari sumbu simetri ke persamaan di soal ini. Maka di sini akan menjadi F1 sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dan hasilnya 4. Diperoleh koordinat titik baliknya 1,4. Mudah kan? Jadi persamaan sumbu simetri grafik Y sama dengan Fx adalah X sama dengan 1. Artinya, untuk menentukan sumbu simetri itu tadi ya rumusnya negatif B per 2A. Tapi kalau misalnya ada titik balik, kita tinggal langsung mensubstitusikan nilai dari sumbu simetri ke persamaan di fungsi. Itu lebih mudah. Ya, jadi tidak usah mencari diskriminannya. Begitu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Sebenarnya ini sama, tidak jauh beda. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat, di mana yang pertama grafik memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, grafik memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Yang kedua, menentukan koordinat titik baliknya. Kemudian, menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik jika diperlukan. Yang keempat, menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga terbentuklah kurva mulus. Nah, untuk lebih memahami hal tersebut, kita akan memperhatikan ada contoh ya di sini. Diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9 dengan domainnya x di mana x lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 5, x anggota bilangan real. Pertanyaannya, gambarkan sketsa grafik Y sama dengan fx. Kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama, kita harus menentukan koordinat titik potong sumbu X. Jika Y-nya sama dengan 0, maka Y ini sama dengan Fx, dan Fx-nya kita rubah menjadi sama dengan 0. Atau di sini kita dapatkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita cari angka yang kalau misalnya dikali itu akan mendapatkan nilainya 9, kalau dijumlahkan akan mendapatkan nilai negatif 6. Kemudian didapatkanlah angka 3. Dikuadratkan. Jadi X kurangi 3 dikali X kurangi 3 atau X dikurangi 3 kuadrat. Karena di sini X dikurangi 3 sama dengan 0, maka dia pindah ruas dan X-nya didapatkan sama dengan 3. Maka di titik potong dengan sumbu X adalah 3,0. Itu yang pertama. Kemudian kita akan mencari di sumbu Y-nya jika X-nya sama dengan 0, atau kita bisa langsung melihat 0, C. Kita menggunakan dua cara. Yang pertama, 0, C, di sini lihat 0, C-nya berapa? 0,9. Sedangkan kalau misalnya kita ingin mencoba, penasaran nih, kalau misalnya diganti X-nya sama dengan 0, bener gak hasilnya bakal sama dengan 0, C? Kita lihat di sini, sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 diperoleh 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 tambah 9. 0 dikurangi 0 tambah 9 hasilnya 9. Sama bukan? Jadi ini terserah ya gimana kalian. Bebas mau 0, C boleh, mau diganti X-nya 0 boleh. Karena hasilnya akan sama gitu. Nah, selanjutnya adalah menentukan koordinat titik balik XP atau XP dan YP dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Diperoleh nilainya A1, B negatif 2, dan C-nya sama dengan 9. Nah, XP ini atau sumbu simetri ini rumusnya negatif B per 2A. Oke, kita substitusikan nilainya. Negatif B per 2A, di mana B-nya memiliki nilai negatif 6 dibagi 2 kali 1. Maka akan didapatkan 6 dibagi 2 hasilnya 3.
Ingat ya yang tadi, ketika kita sudah menemukan sumbu simetri dan ingin mencari nilai YP-nya, sumbu simetri itu sama dengan XP, dan YP itu sama dengan fungsi dari XP, atau kita memasukkan nilai XP ini ke persamaan yang di soalnya. Nah, di sini kita memiliki YP-nya sama dengan F3, 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 9, hasilnya 9 dikurangi 18 tambah 9 sama dengan 0. Diperoleh koordinatnya 3,0. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Menentukan titik ujung grafik daerah asal. Di mana kita akan melihat di sini untuk menentukan titik ujung grafik, kita melihat daerah domainnya. Kita tulis ulang. Domainnya atau daerah asalnya itu adalah X, di mana X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 5, X anggota bilangan real. Nah, kita melihat di sini di domain ini ya, ujung grafik paling kiri 0 dan dia tandanya hanya kurang, artinya dia berlubang. Dan yang di paling kanan itu angka 5, tidak berlubang atau tertutup karena ada tanda kurang dari sama dengan gitu. Nah, ordinat titik ujung paling kiri adalah tadi berapa? 0. Maka kita masukkan Y sama dengan F kali 0, hasilnya 9 dari mana? Ini kebetulan banget. Di sini F0 sudah ketemu 9, jadi sama ya. Tinggal memasukkan nilai 0 ke persamaan fungsi kuadrat. Nah, kemudian didapatkan 0,9. Nah, sekarang kita mencari yang 5. Berarti kan 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 tambah 9 dari soal ini ya. Didapatkan 25 kurangi 30 tambah 9 sama dengan 4. Maka koordinat titik ujung paling kiri adalah 5,4. Ini harus yang paling kiri. Terus nilai A-nya sama dengan 1, artinya dia lebih dari 0. Maka grafik terbuka ke atas gitu. Nah, untuk mengingatkan ya, sekedar mengingatkan, jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan menjadi seperti ini, terbuka ke atas. Tapi kalau misalnya grafiknya itu ke bawah, maka akan berbentuk A-nya kurang dari 0, menjadi seperti ini gitu. Atau kalau misalnya biar mudah diingatkan ya, di sini kalau misalnya lebih dari itu pasti senyum, kalau misalnya kurang dari itu pasti cemberut gitu, untuk mempermudahnya ya. Nah, gitu misalnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menentukan beberapa titik bantu supaya lebih rapi. Nah, yang pertama, Ibu di sini menggunakan 1, 2, dan 4. Sebetulnya bebas, mau berapapun juga boleh karena syaratnya hanya kurang dari 5, berarti berapapun itu. Ibu di sini mengambil 1, 2, dan 4, di mana 1, 2, 4 ini kita akan memasukkan ke fungsi di persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 6X tambah 9. 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 9, hasilnya 4. Kemudian yang kedua, 2 kuadrat 4 dikurangi 6 kali 2, 12 ditambah 9, hasilnya 1. Dan ini 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4 ditambah 9, hasilnya 1. Maka koordinat titik bantunya adalah 1,4, 2,1, 4,1. Harusnya di sini itu ada titik bantu, cuman Ibu tidak sebegitu detail, harusnya nanti ada juga di sini gitu garisnya. Nah, kemudian kita dapat menghubungkan titik-titik yang diperoleh langkah A sampai C sehingga terbentuklah kurva mulus. Artinya tadi kita sudah ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan hubungkan sampai ke atas. Tadi yang paling kiri itu 5,4 pas ya. Nah, kemudian ini paling kanan, maksudnya
paling kanan, ini paling kiri. Maaf ya, ini ada kesalahan penulisan. Begitu ya anak-anak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Nah, selanjutnya nanti di part kedua Ibu akan membahas menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi. Terima kasih, sekian. Kita lanjutkan ke next video.